Ya teman-teman, kita berjumpa lagi di SR Channel. Seperti biasa, saya akan merekomendasikan lagi saham-saham analisa saya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. Baik, sekarang kita akan analisa bagaimana pergerakan IHSG untuk 1 minggu ke depan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke chart komposit IHSG-nya. Ya, sekarang kita mulai analisa kembali komposit IHSG untuk 1 minggu depan. Nah, IHSG kemarin ditutup pada hari Jumat kemarin itu ditutup naik 1,26% ya teman-teman, di harga 6.720 nya ya teman-teman ya. Dan seperti biasa saya juga masih menentukan area support dan resistennya, di mana area supportnya sendiri di harga 6.673 dengan trendline oranye ini. Kemudian untuk resistennya sendiri di 6.782 dengan trendline biru Tosca ini teman-teman ya. Dan seperti yang saya katakan pada minggu lalu juga, trendline komposit IHSG sendiri juga masih dalam posisi uptrend ya teman-teman ya. Dan sampai sekarang juga saya masih melihatnya masih dalam posisi uptrend ya teman-teman ya. Di sini saya juga akan lihatkan secara trendline-nya ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan didukung juga dengan RSI-nya ya teman-teman, masih berada di atas 50 ya, garis 50-nya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi trendline komposit IHSG sendiri juga masih dalam posisi uptrend. Dan pada hari Jumat kemarin juga candle yang terbentuk cukup bagus ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan untuk 1 minggu ke depan dia akan melanjutkan kenaikannya. Paling tidak akan menguji resisten di 6.782 ini, yang merupakan area resisten terdekatnya teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke analisa saham-saham untuk 1 minggu ke depan ya teman-teman. Saham pertama yang akan saya analisa saham BBNI ya teman-teman ya. Nah, untuk saham BBNI ini sebenarnya teman-teman lihat ya teman-teman ya, pada hari Jumat kemarin itu ditutup naik 100 poin ya teman-teman ya, di harga 7.025 nya ya teman-teman ya. Dan di sini juga saya tentukan area support resistennya teman-teman ya. Untuk supportnya sendiri ada di 6.700, kemudian resistennya ada di 7.475 ini teman-teman ya. Nah, di sini saya melihat teman-teman untuk analisa saham BBNI ini memang sebelumnya dia sedang uptrend ya teman-teman ya. Namun di sini saya melihat ya teman-teman, setelah dia berhasil uptrend, dia terkoreksi. Nah, dia di sini sepertinya akan bergerak sideways dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang hari Senin mau melakukan trading di saham BBNI ini, saran saya teman-teman wait and see dulu ya teman-teman ya. Memang kalau secara tren saya lihat sih masih ada peluang untuk naik ya teman-teman ya, saham BBNI ini ya teman-teman. Namun untuk hari Senin teman-teman amatin dulu saham BBNI ini. Apabila dia terkena koreksi atau terkena pullback kembali pada hari Senin depan, setidaknya mendekatin area harga entry yang sudah saya tentukan ini teman-teman ya, di 6.950 sampai dengan 6.750 ini teman-teman, baru pertimbangkan untuk entry ya teman-teman ya. Dan setelah teman-teman berhasil entry, teman-teman amatin apabila dalam 1 minggu ke depan dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di 7.100 ini ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman boleh pertimbangkan take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman yang berhasil entry di harga 6.950 ini sampai dengan 6.750 ini, apabila dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss yang sudah saya tentukan di 6.600, teman-teman boleh pertimbangkan untuk cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Nah, untuk analisa saham BBNI itu seperti itu strategi open posisinya ya teman-teman ya. Namun ada kemungkinan juga hari Senin depan itu untuk saham BBNI ini bisa langsung melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Namun apabila dia berhasil langsung melanjutkan kenaikan, sebaiknya teman-teman jangan open posisi lagi teman-teman ya. Bila dia berhasil naik di harga 7.200 misalnya teman-teman ya, sebaiknya teman-teman skip saja dulu ya teman-teman ya, sampai dia berhasil breakout di harga 7.500 atau 7.425 ini dan terkena pullback, barulah teman-teman pertimbangkan untuk open posisi lagi ya teman-teman. Itu saran saya untuk saham BBNI ini teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke saham berikutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk saham Unilever ya teman-teman bisa dilihat ya, saham berikutnya itu ada saham Unilever yang saya analisa ya teman-teman ya, dimana saham Unilever ini juga menurut saya sudah cukup baik teman-teman ya. Bisa dilihat secara trennya, dimana dia sebelumnya fasenya downtrend, sekarang dia sudah berada di atasnya ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan dia akan untuk berusaha untuk rebound ya teman-teman, walaupun ada kemungkinan lebih besar lagi dia akan bergerak sideways dulu di sini ya teman-teman. Nah, itu kalau saya lihat secara sepintasnya ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa juga kita akan lihat dulu ya teman-teman, pada hari Jumat kemarin saham Unilever ini ditutup naik 180 poin nih teman-teman di harga 4.660 nya ya teman-teman. Di sini juga saya sudah tentukan area support resistennya. Untuk supportnya sendiri di trendline kuning ini di 4.380, kemudian resisten sendiri ada di trendline oranye di 4.920 nya ya teman-teman ya. Nah, untuk strategi hari Senin depan baru mau entry teman-teman, sama ya teman-teman ya. Untuk saham Unilever ini sendiri juga teman-teman wait and see dulu hari Senin. Teman-teman lihat apabila dia masuk di area entry yang sudah saya tentukan ini ya teman-teman ya, di 4.580 sampai dengan 4.500, baru teman-teman pertimbangkan untuk open posisi ya teman-teman ya. Dan teman-teman amatin dalam 1 minggu depan, apabila berhasil teman-teman open posisi, dia berhasil rebound tapi masih kesulitan menembus area resisten di harga 4.920 ini, teman-teman boleh pertimbangkan take profit dulu ya teman-teman. Dan sebaliknya teman-teman apabila dia mengalami koreksi hingga menembus area stop loss di harga 4.250 ini, teman-teman boleh pertimbangkan cut loss dulu atau stop loss dulu ya teman-teman. Itu analisa saya untuk saham Unilever ini teman-teman ya. Saham Unilever ini saya rekomendasikan juga ya teman-teman, karena secara RSI nya juga sudah memiliki kekuatan ya teman-teman ya. Secara garisnya teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman ya, dimana garisnya berada di atas garis 50 ya teman-teman. Jadi memiliki kekuatan untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman untuk saham Unilever ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke analisa saham yang terakhir ya teman-teman, yaitu saham terakhir itu ada di saham Harum ya teman-teman ya. Nah, saham Harum ini juga kalau saya lihat cukup bagus ya teman-teman ya. Secara RSI juga cukup kuat untuk naik ya teman-teman ya. Dorongannya untuk naik juga kuat di sini teman-teman ya. Dan secara trendline-nya juga teman-teman bisa lihat ya teman-teman, garis MA8 dan 21 saya juga masih mengarah ke atas dan belum berpotongan ke bawah ya teman-teman. Jadi menunjukkan
saham ini masih uptrend ya teman-teman ya. Namun di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk saham Harum ini sebelah kirinya teman-teman lihat, di sini ada area resisten yang sudah saya tentukan ya teman-teman. Nah untuk saham Harum ini teman-teman, yang mana teman-teman hari Senin baru mau entry untuk saham Harum atau trading di saham Harum ini, teman-teman sebaiknya WNC juga ya teman-teman ya. Karena di sini saya melihat adalah area resistennya ya teman-teman ya. Di sini ya di 9.450 ini teman-teman. Walaupun memang ada peluang hari Senin depan dia masih akan melanjutkan kenaikannya, paling tidak meretest di harga 9.450 ini teman-teman. Namun kalau kita open posisi di harga sekarang, takutnya saya harga tersebut sebenarnya sudah cukup mahal ya teman-teman. Takutnya teman-teman apabila dia mengalami koreksi kembali teman-teman akan nyangkut saham teman-teman di sini ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman wait and see saja, tunggu sampai dia berhasil breakout di harga 9.600 nya ya teman-teman ya, dan kemudian dia mengalami pullback atau retest ke harga 9.600, baru kita pertimbangkan lagi untuk open posisi ya teman-teman. Itu strategi pertamanya ya teman-teman. Namun strategi yang kedua untuk saham Harum ini, apabila di hari Senin depan mengalami koreksi lagi teman-teman hingga masuk lagi ke area entry yang sudah saya tentukan di 8.275 sampai dengan 7.400 ya teman-teman ya. Nah teman-teman boleh pertimbangkan di situ ya teman-teman lagi ya, untuk open posisi ya teman-teman di sini ya teman-teman, area sekitar sini ya teman-teman ya. Baru pertimbangkan untuk open posisi apabila dia hari Senin depan mengalami koreksi mendekati area supportnya kembali ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan juga dia bisa bergerak sideways di area harga ini ya teman-teman, di antara 9.450 sampai dengan 7.400 ini teman-teman. Dan seperti biasa untuk area stop lossnya di 7.100 ya teman-teman ya. Area take profitnya di 9.450. Nah, jadi teman-teman di situ teman-teman boleh pertimbangkan ya teman-teman. Apabila dia berada terkoreksi hingga menembus area stop loss di 7.100, teman-teman boleh pertimbangkan cut loss dulu. Dan sebaliknya apabila dia berhasil rebound, teman-teman entry di area entry yang sudah saya tentukan tapi masih kesulitan menembus area resisten di 9.450 ini, teman-teman boleh pertimbangkan untuk take profit dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu analisa saham saya untuk 1 minggu ke depan. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk 1 minggu ke depan. Kita berjumpa lagi 1 minggu ke depan. Dan jangan lupa juga untuk dukung selalu channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan. See you next time, bye.